Puji Tuhan, Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Kembali malam hari ini kita ada di dalam renungan malam kita. Mari siapkan setiap hati kita. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Setiap musim hidup kita, Tuhan selalu pelihara. Tidak pernah layu pertolongannya, kasih setianya di dalam setiap hidup kita. Mari naikkan pujian ini dengan hatimu yang penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu.
Terima kasih buat penyertaan-Mu. Terima kasih buat perkenanan-Mu bagi setiap hidup kami Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami ada di dalam hadirat-Mu bersyukur atas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Dan kami rindu untuk lebih belajar mengenal pribadi-Mu, lebih mengenal apa yang menjadi kehendak-Mu bagi setiap hidup kami Tuhan. Kami bersama umat-Mu dimanapun mereka berada malam hari ini, yang mengikuti renungan malam ini Tuhan. Mari ambil alih seluruh hidup kami Bapa, seluruh pikiran kami, pendengaran kami, sehingga ketika kami belajar akan kebenaran firman-Mu, apa yang kami tidak pahami, apa yang belum kami mengerti, kami dapat pahami di dalam penyertaan-Mu, dalam tuntunan-Mu Roh Kudus. Dan malam hari ini kami minta biar kuasa-Mu melingkupi setiap kami, kuasa-Mu melingkupi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Bukakan setiap rahasia kebenaran firman-Mu bagi kami, dan penuhi setiap bejana hati kami Tuhan dengan taburan benih firman-Mu, sehingga benih itu menjadi rema di hati kami dan berbuah-buah bagi kemuliaan nama-Mu. Kami percaya iblis tidak memiliki tempat untuk mengambil setiap benih-benih yang ditaburkan bagi kami, tetapi kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa setiap benih yang jatuh di tanah hati kami itu jatuh di tanah hati kami yang terbaik dan berbuah-buah untuk Engkau Tuhan. Kami bersyukur Bapa, kami siapkan hati kami mau belajar bersama lewat kebenaran firman-Mu di malam ini. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada malam hari ini kita boleh kembali berjumpa bersama-sama dalam perenungan malam kita untuk merenungkan bagian firman Tuhan sesuai dengan tuntunan bacaan Alkitab tahunan kita. Pada hari ini kita sudah sampai di 21 Juli tahun 2020. Dan kalau kita melihat tuntunan bacaan kita, maka kita sudah sampai, kalau pada perjanjian lama itu Mazmur pasal 80 sampai yang ke-82. Dan pada perjanjian baru ini kita akan melihat yaitu di kitab Roma pasal yang ke-8. Ya, kita sudah sampai di kitab Roma pasal yang ke-8. Dan saudaraku dikasihi oleh Tuhan, kalau kita lihat dan kita baca kitab Roma ini, saudaraku, bahwa banyak para sarjana Alkitab mengatakan bahwa inilah surat Paulus yang paling teologis, paling sistematis, dan paling panjang, ya. Dan ini juga menjadi sebuah landasan, ya, landasan pengajaran. Ya, ada banyak yang doktrin-doktrin yang dibicarakan di sana. Kalau kita sampai pada pasal yang ke-8 ini, nanti kita akan lihat dalam dua bagian, yaitu yang pertama ayat 1 sampai yang ke-17 dan berikutnya 18 sampai 39. Dan di dalam pasal yang ke-9 sampai yang ke-11 itu khusus berbicara tentang Israel, ya, bangsa Israel. Dan mulai pasal yang ke-12 sampai yang terakhir ini adalah tentang hal-hal praktis, ya, yang disampaikan, ditulis. Nah, saudaraku, mari pada malam hari ini kita akan lihat dan bersama-sama akan merenungkan, yaitu di dalam Roma pasal yang ke-8. Roma pasal 8 ayat 1 sampai yang ke-17. Dan sekali lagi, saudaraku jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, oleh pertolongan Tuhan, dan kita juga mohon supaya kita menyelesaikan Alkitab bacaan tahunan kita, dan kita bisa merenungkan apa yang kita bisa renungkan, dan jemaat juga di tempat semuanya bersama-sama bisa mendapati kebenaran-kebenaran firman Tuhan, karena ini adalah firman Tuhan yang sudah dikanonkan, yang ditulis oleh mereka yang dipilih, orang-orang pilihan Allah, oleh ilham Roh mereka menulis, dan pada akhirnya dikanonisasi, ya. Perjanjian lama, kalau kita lihat saudaraku, perjanjian lama 39 kitab itu, dan kalau kita baca itu kemungkinan besar itu kanon itu sudah lengkapi pada zaman Ezra, ya, pada zaman Ezra yang mengkanonkan Alkitab. Nah, kalau dalam perjanjian baru ini, bapak-bapak gereja oleh beberapa konsili akhirnya memutuskan yaitu 27 kitab di dalam perjanjian baru. Dan kalau sudah sedemikian lengkap sampai kepada kita, saudaraku, berarti ini adalah buku kehidupan, buku panduan, buku penuntun
isi hati Tuhan, firman Tuhan, pribadinya sendiri. Berarti kita, sebagaimana Mazmur mengatakan, untuk membaca dan merenungkan firman itu siang dan malam. Nah, berarti kita tinggal membaca, kita renungkan, dan inilah saudara-saudaraku pribadi Tuhan sendiri ya yang berbicara. Dan sini kita bisa melihat, pelajari dan tuntunan Tuhan, mengerti. Ya, ada banyak hal ya yang kita bisa lihat, dan kekayaan firman Tuhan yang begitu luar biasa, yang begitu ajaib ya. Dan mari kita menjadikan firman Tuhan Alkitab ini sebagai makanan kita. Dan selalu juga saya sampaikan bahwa ketika kita datang di rumah Tuhan, maka jadikan rumah Tuhan itu sebagai sekolah Alkitab seumur hidup. Ya, kalau ada yang memberi kesempatan untuk pergi ke sekolah Alkitab, saudaraku, maka ada jangka waktu ya yang sudah disyaratkan untuk mencapai satu waktu, yaitu masa untuk sekolah Alkitab. Tetapi saudaraku, setelah selesai, maka berikutnya adalah kita mau menjadikan rumah Tuhan itu sebagai sekolah Alkitab seumur hidup. Jadi ketika kita datang dalam rumah Tuhan, berarti saya mau disekolahkan, saya mau belajar. Jadi tidak ada habisnya. Dan itu artinya berarti kita terus diisi, dilengkapi, belajar oleh firman Tuhan. Kita akan lihat pada malam hari, saudaraku, kita akan merenungkan, yaitu Roma, ada beberapa ayat yang coba akan kita lihat. Yaitu kita akan coba lihat dulu ayat yang Roma pasal 8 ayat 1 dalam perikopnya ini, hidup oleh roh. Saudaraku, nanti juga ada beberapa perikop juga yang ditulis oleh LAI di sini, ayat 18 sampai 30 yaitu pengharapan anak-anak Allah, dan 31 sampai seterusnya yaitu keyakinan iman. Kita akan lihat yaitu ayat pertama dulu, kita akan lihat. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi siapa? Bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Tunggu satu firman Tuhan yang menjadi landasan, memberikan kita pemahaman, pengajaran bahwa siapa yang ada dalam Kristus, setiap kita yang ada di dalam Dia, yang menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya, dan meminta Dia ya untuk masuk dan tinggal dalam setiap hati kita. Aku berarti yang ada dalam Kristus, ya, kita minta kepada Tuhan supaya Dia menyucikan, mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kita, dan kita tinggal di dalam Dia. Kata firman Tuhan, mereka yang ada dalam Kristus itu tidak ada penghukuman lagi, ya, tidak ada penghukuman ya bagi mereka, ya. Karena kenapa? Saudaraku, bahwa karena Kristus telah menanggung setiap kutuk hukuman dosa kita. Jadi kutuk akibat dosa itu dikatakan firman Tuhan di sini juga, Roma 6:23, sebab upah dosa ialah maut. Upah dosa ialah maut. Dan kata firman Tuhan Roma 3:23, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan. Seorang pun juga telah berbuat dosa. Jadi ada dosa yang diwariskan, ya. Dosa yang diwariskan itu, dan dosa, upah dosa ini adalah maut. Semua orang telah berbuat dosa dan akan mengalami. Tapi Kristus datang karena kasih-Nya yang begitu besar bagi kita. Ia tidak mau kita binasa. Semua orang harus mengalami kebinasan, akan mengalami kebinasan oleh karena dosa. Tapi Yesus datang dan mengorbankan dirinya menjadi kutuk, ya, menggantikan setiap kutuk hukuman dosa kita di atas kayu salib. Nah, jadi siapa kita yang percaya kepadanya itu berarti kita mau Kristus yang menanggung, dan Kristus yang akan menanggung setiap kutuk hukuman dosa kita, upah dosa itu, sehingga kita tidak akan mengalami penghukuman lagi dalam kerajaan maut, karena Kristus sendiri sudah menanggung hukuman kita. Saudaraku, kalau kita salah satu perkataan di atas kayu salib yang Yesus ucapkan itu adalah aku haus. Nah, saudaraku, kalau kita baca dan kita perhatikan, ini maknanya begitu dalam sekali kalimat aku haus ini. Saudaraku, bahwa betul-betul itu adalah kehausan yang luar biasa. Karena kalau kita perhatikan, saudaraku, dari malam, ya, di Taman Getsemani, Yesus sudah ditangkap, ya, di hadapan ke pemakaman sampai besok, sampai seterusnya, ya, dan dipermain-mainkan. Sudah itu disesah, ya, dicambuk dengan cambuk Romawi. Pada saat itu banyak darah yang bercucuran, ya, saudaraku, dan sesudah itu di mahkota duri, dan perjalanan salib, jalan salib sampai ke bukit
Golgota, dan di sana dipaku ya dan tergantung selama 6 jam di atas kayu salib. Saudaraku, di situ ada begitu banyak darah yang dicurahkan, diteteskan, dan betul-betul Yesus mengalami sebuah kehausan yang luar biasa. Haus yang benar-benar. Tapi tahukah kita, saudaraku, bahwa ketika kita melihat dengan lebih jelas bahwa kehausan yang Yesus cerita itu adalah, ini menandakan bahwa kehausan kita itu di dalam kerajaan maut telah ditanggung oleh Kristus di atas kayu salib. Karena kita tahu ketika kita baca dalam perumpamaan juga orang kaya dan Lazarus yang miskin, di situ mengatakan bahwa ketika Lazarus si miskin ini mati, maka dia dibawa ke pangkuan Abraham, dan orang kaya ini dikuburkan dan dia menderita sengsara di tempat penyiksaan. Nah, saudara, kata firman Tuhan bahwa di sana betapa menderitanya dalam kehausan. Coba Bapak Abraham teteskan saja setetes air kepada saya karena saya sangat menderita. Ya, tapi apa yang dikatakan dalam perumpamaan itu, saudaraku, tidak bisa, tidak ada jalan. Ya, bahwa baik yang kami yang dari ke situ dan juga sebaliknya tidak bisa. Ya, dan saudaraku, bahwa kehausan yang luar biasa. Kita yang harusnya menanggung kehausan itu di dalam kerajaan maut. Kita yang harus menerima haus yang luar biasa. Ya, karena upah dosa itu. Tetapi ketika Kristus Yesus mati di atas kayu salib, segala kehausan kita itu sudah ditanggung. Ya, tanggung olehnya, sehingga kita tidak akan mengalami lagi penghukuman kutuk itu, ya, dalam kerajaan maut, dalam penghukuman yang kekal. Karena itu sesiapa saja kita yang percaya kepadanya, yang menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan mau Yesus darahnya itu menyucikan setiap dosa dan pelanggaran kita, berarti kita setiap kutuk hukuman dosa kita itu kita katakan dia yang menanggungnya. Dia yang memikulnya, ya. Harusnya sekali lagi kita yang harus mati menanggung dosa kita. Tetapi ketika kita percaya dan menerima, masa setiap kutuk hukuman dosa kita telah ditanggung Yesus Kristus di atas kayu salib. Nah, kita tahu ketika Yesus berseru, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Karena itulah puncak daripada murka Bapa yang ditimpakan kepadanya, sehingga sejenak harus berpaling ya daripadanya, karena puncak murka Allah ya itu ditimpakan kepada Yesus, ya. Dan itulah di dalam bahasa juga di Korintus juga mengatakan bahwa kamu telah ditebus dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kamu telah ditebus. Jadi gambarannya pada waktu itu ada pedagang budak, ya. Jadi situ ada pasar budak. Jadi seorang yang telah dijual di pasar budak itu, supaya kalau dia mau ditebus, maka harus ada yang datang dengan membayar harga yang lunas, supaya seorang budak tersebut bisa dibebaskan. Nah, kita ibaratnya seperti itu. Kita yang sudah tergadaikan kepada dosa, kepada maut, ya. Yesus datang bukan dengan emas dan perak, tapi dengan darah yang mahal. Ya, kitab Ibrani juga mengatakan bahwa tanpa penumpahan darah maka tidak akan ada pengampunan dosa. Tanpa penumpahan darah, ya. Dan Yesus datang dengan darahnya yang mahal, darah yang tidak bernoda dan tidak bercacat dan tidak bercela. Datang dengan darahnya dan menebus kita, dan kita telah ditebus, harganya lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dari keadaan-keadaan kita yang lama, dari keadaan yang berdosa, dari keadaan gelap yang paling gelap, malam yang paling malam, jahat yang paling jahat, ya. Tapi Tuhan telah menebus setiap kehidupan kita. Dan kata firman Tuhan, sekarang bagi kita yang ada di dalam Kristus Yesus, bagi setiap kita yang telah percaya, yang ada, yang menjadi muridnya, ya, yang menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di Roma juga pasal 10 di situ mengatakan bahwa jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut mengaku dan diselamatkan. Jadi tidak akan ada lagi penghukuman, ya, bagi kita yang dalam Kristus Yesus yang telah ditebus dengan darah. Nah, jadi ini adalah berita sukacita, ya, berita penghiburan, berita kemenangan, ya, bagi orang-orang percaya kepada Kristus Yesus. Nah, kita sekarang sudah ada di dalam
Kristus Yesus. Karena itu Paulus juga sekarang menyampaikan, waktu kita sudah dalam Kristus Yesus itu haruslah hidup juga dituntun oleh Roh. Jadi jangan mau semau kita sendiri, ya. Saudaraku, karena itu kata firman Tuhan di sini. Karena itu kalau kita baca juga terus dan kita perhatikan ini dari penguraian Rasul Paulus juga nanti sampai berikutnya ini, saudaraku, kita perhatikan ya bahwa pentingnya untuk tetap berada di dalam Kristus Yesus dan ya bertahan setia sampai yang terakhir. Ya. Artinya ketika kita sudah dipercaya kepadanya, ditebus pada waktu yang telah ditentukan, pada waktu di mana kita mengambil sebuah keputusan ya untuk percaya kepadanya, saat itu kita dilahirkan baru, dilahirkan kembali. Ya, dan ketika kita dimasukkan, ya, dibaptis, ya, dan kita menerima percaya kepadanya, saudaraku, ada satu kelahiran baru. Dan berikutnya dalam perjalanan ini sampai pada titik ini, saudaraku yang terkasih oleh Tuhan, hidup harus dipimpin oleh Roh, ya, Roh yang telah diberikan kepada kita, yang telah memeteraikan setiap kehidupan kita, ya, kata firman Tuhan itu dalam Efesus. Dan juga berikut, saudaraku, sangat penting. Jadi ketika kita sudah percaya dan menerimanya, dan kita tahu bahwa Yesus sudah menanggung setiap kutuk hukuman dosa kita, tidak akan ada penghukuman lagi bagi mereka yang dalam Kristus Yesus. Di dalam Kristus Yesus ini yang menunjukkan bahwa ini, saudaraku, adalah sebuah tindakan juga yang aktif untuk terus bersama-sama di dalam Kristus Yesus. Ya, tidak keluar dari kebenaran, tidak keluar dari jalur, ya. Dan juga mereka membiarkan hidup mereka itu dipimpin oleh Roh. Ya, aku yang kasih dalam perjalanan iman kita pada hari ini, yang kasih dalam Kristus Yesus, sangat penting sekali lagi firman Tuhan datang kepada kita bahwa pada hari ini, saat kita di mana ini, saudaraku, kedatangan kerajaan surga, kerajaan yang kekal, sudah tidak lama lagi, ya. Baik kedatangan secara pribadi, ya, atau universal, ya. Kita tahu bahwa sebagaimana memang saat di mana itu tidak ada seorang pun yang tahu. Tapi firman Tuhan datang kepada setiap kita bahwa bagi mereka yang di dalam Kristus Yesus, bagi mereka yang telah percaya dan berikutnya juga tetap di dalam Kristus Yesus, maka bagi mereka yang tetap di dalam Kristus Yesus itu tidak akan ada penghukuman. Dan artinya bahwa sekali mereka melangkah bersama dengan Tuhan Yesus dan mereka terus di dalam Kristus Yesus dan hidup mereka dipimpin oleh Roh Allah, karena kata firman Tuhan, mereka yang dipimpin oleh Roh Allah, ya di sini katakan di dalam ayat 15, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Ya, jadi membawa kehidupan kita untuk dipimpin oleh Roh Allah, memimpin kita, mengarahkan kita, bukan mau kita, bukan kehendak kita, kemana Dia memimpin kita, kemana Dia mengarahkan. Dan tentunya saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pimpinan itu adalah ketika kita juga terus ada dalam kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan ini, saudaraku, yang kita baca, yang kita dengar, yang kita renungkan, maka saudara-saudaraku, Roh Tuhan akan mengingatkan, Roh Kudus akan mengingatkan untuk kita terus berada di dalam pimpinannya, di dalam kehendak Tuhan. Ya, manakala dalam perjalanan, ya mungkin ada yang ingin menyimpangkan. Karena kita tahu Alkitab mengatakan bahwa iblis berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum, mencari orang yang dapat ditelannya, mencari kesempatan, memasang jerat, memasang perangkap, memasang dengan berbagai macam cara, ya, untuk menjerat, ya, dengan tipu dayanya. Apalagi juga pada hari ini berbagai macam cara. Nah, supaya sedapat mungkin anak-anak Tuhan, mereka yang ada dalam Kristus Yesus itu jatuh ke dalam jerat perangkap iblis. Kita tahu, kalau kita baca sekali dalam firman Tuhan, bahwa kata firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal yang ke-24, zaman Nuh kembali terulang. Ya, zaman Nuh ini kembali terulang. Mengawinkan, pesta pora, dalam kemabukan, ya, ini akan kembali terulang. Dan kita ada di situasi yang demikian. Ya, maka di dalam perumpamaan itu juga tentang gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Ya, kata firman Tuhan di sana, mempelai lama tidak datang juga, mengantuklah mereka semua tertidur. Lalu
waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Tengah malam. Jadi tengah malam di dalam kitab, tengah malam lalu identik dengan perbuatan malam, perbuatan gelap, perbuatan jahat, ya, perbuatan di dalam dosa, ya, perbuatan yang dilukiskan Matius pasal 24 sebelum muncul perumpamaan tersebut, ya. Jadi artinya zaman Nuh kembali terulang, itulah kegelapan, itulah. Dan kalau kita lihat perhatikan pada hari ini, saudaraku, kita sedang ada di tengah kegelapan dunia pada hari ini, ya. Zaman Nuh kembali terulang. Nah, ketika hal itu kembali terulang, berarti betapa pentingnya kehidupan kita untuk pelita kita tetap bercahaya di tengah kegelapan. Betapa pentingnya setiap kehidupan kita dan menjadi kewajiban dan keharusan bagi kehidupan kita. Kita yang telah percaya kepadanya, yang telah menerimanya, mengaku dengan mulut kita dan percaya dalam hati bahwa Yesus adalah Tuhan dan telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan telah beroleh keselamatan. Sangat penting supaya kita tetap berada di dalam Kristus Yesus, berada di dalam tuntunannya, dan juga dipimpin oleh Roh Allah. Dan itu artinya juga, saudaraku yang dikasihi, tidak hidup dalam perbuatan daging atau mengikuti keinginan daging. Dan itu juga yang kita sudah lihat kemarin, saudaraku, pada Roma pasal ke-6. Atau menyerahkan tubuh kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Ya, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang dulu mati, tapi yang sekarang hidup, untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Tubuhmu sebagai senjata-senjata kebenaran, bukan diserahkan kepada dosa sebagai senjata kelaliman. Ya, untuk hidup dalam perbuatan daging, hidup dalam perbuatan dosa, ya. Dan kalau kita perhatikan di dalam ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8 situ kata firman Tuhan, sebab keinginan daging adalah perseteruan dengan Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Dalam Galatia mengatakan, barang siapa melakukan perbuatan-perbuatan daging yang disebutkan di atas, ya, di pasal ayat 19 sampai 21, di situ mengatakan ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ya, jadi tubuh hidup kita yang telah ditebus oleh Tuhan, oleh Yesus Kristus melalui pengorbanannya di atas kayu salib, dengan jalan menjadi kutuk bagi kita, menggantikan setiap hukuman dosa kita. Dan kata firman Tuhan, kita yang telah ada di dalam Kristus Yesus, haruslah kita juga terus tinggal di dalam Kristus Yesus. Bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Dan bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus ini, menyerahkan hidupnya untuk dipimpin oleh Roh Allah. Dipimpin oleh Roh Kudus, memimpin mereka, mengarahkan mereka. Dan dengan pimpinan Roh Allah ini juga membawa hidupnya itu sebagai senjata-senjata kebenaran. Ya, dan Roh ini juga akan memampukan kita ketika kita di bawah pimpinan Tuhan untuk menghasilkan buah-buah Roh. Ya, buah Roh yang dihasilkan sebagai orang-orang yang telah dipimpin oleh Roh Tuhan. Ya, dan Roh ini juga akan memimpin kita, saudaraku, dalam perjalanan kehidupan kita ini. Ya, dalam setiap langkah kita juga akan memimpin kita, akan mengarahkan kita. Di sini kata firman Tuhan juga untuk menjadi saksi. Ya, di sini kata firman Tuhan, Roh itu bersaksi, Roh itu bersama dengan Roh kita bersaksi bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ya, ayat 16. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan Roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Roh itu, ya, oleh Roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Ya, Roh itu bersaksi bersama-sama dengan Roh kita bahwa kita adalah. Nah, sekarang kita yang dipimpin oleh Roh Tuhan, yang membawa kehidupan kita untuk dikuasai, dipimpin, yang sudah ada dalam Kristus Yesus ini, ada dalam firman-Nya, membawa kita dipimpin oleh Roh, maka Roh itu akan menuntun kita. Roh itu akan bersaksi bersama-sama dengan Roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi akan menyaksikan, akan memberitakan. Dan saudaraku, orang yang dipimpin oleh Allah, kesaksian hidupnya pastilah kesaksian di mana menghasilkan perbuatan-perbuatan Roh. Ya, kalau kita lihat sekali lagi, saudaraku, dalam apa yang ditulis oleh Paulus sebagai manusia baru, maka saudaraku, kita mohon dan kita minta kepada Tuhan
kita yang ada pada hari ini oleh tuntunan Roh Allah supaya terus menjadi kesaksian. Artinya bahwa hidup kita itu yang saya katakan, hidup kita di mana kita berada, dan Paulus juga sudah katakan sebagai senjata-senjata kebenaran. Ya, sebagai alat-alatnya Tuhan. Berarti hidup kita di mana itu, hidup ini harus menjadi kesaksian. Hidup ini harus menjadi alat untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar dan tidak ada kecurangan kepadanya. Menyaksikan perbuatan-perbuatan yang besar dari Allah melalui kehidupan kita. Menyaksikan bahwa saya tadinya hidup yang dalam tidak ada harapan, hidup dalam dosa, hidup dalam cara hidup yang tidak berkenan kepada Tuhan. Hidup dikuasai dengan kegelisahan, kekhawatiran, ketakutan, kebimbangan, akan banyak hal. Tetapi manakala saya berjumpa dengan Tuhan, maka Ia memberikan sukacita, memberikan damai sejahtera, ketenangan hati dan pikiran bahwa semuanya beres bersama dengan Tuhan. Ya, bahwa dosa saya telah ditanggung. Dan dalam perjalanan kehidupan ini, sekalipun ada tantangan, ada pergumulan, ada beban yang diberikan kepada kita, tetapi tetaplah saudaraku tetap melihat ada ketenangan di sana. Ya, ada satu ketenangan yang bisa didapatkan karena kita dipimpin oleh Roh Tuhan. Kita membawa kehidupan kita ini untuk dipimpin, untuk diarahkan. Dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini saya katakan bahwa ketika saya dan saudara ada pada hari ini, ada di dalam rumah Tuhan, maka kita menjadikan rumah Tuhan, kita menjadikan itu sebagai sekolah kita semua, untuk kita boleh belajar kebenaran firman Tuhan, untuk kita boleh belajar mengerti tentang Tuhan. Ya, kita belajar. Ini firman Tuhan sudah ada pada hari ini. Jadi berarti kita pelajari, kita baca, kita renungkan, dan apa yang menjadi kebenaran bagi kehidupan kita boleh terima dengan percaya, dengan yakin. Lalu kita terus diisi, dilengkapi oleh firman Tuhan. Dan juga oleh pertolongan Tuhan akan membukakan mata-mata rohani kita, pemahaman-pemahaman terhadap kebenaran firman Tuhan. Pembukaan rahasia-rahasia baru. Ya, pembukaan pemahaman dari firman Tuhan. Dan dengan pembukaan itu, saudara, pemahaman firman Tuhan itu, supaya nanti kita yang telah dipenuhi dengan firman Tuhan ini, dan karena hidup kita ada dalam Kristus Yesus dan dipimpin, maka Roh akan menuntun kita untuk juga menjadi orang yang bersaksi sebagai senjata kebenaran. Dan itu yang kita lihat kepada seorang yang bernama Paulus, seorang yang dipersiapkan oleh Tuhan, seorang yang diutus sebagai utusan, menjadi rasul, menjadi pemberita Injil. Bahwa ketika, saudaraku, ada persoalan tentang masalah pengajaran dalam jemaat dan Paulus mendengar, maka dia dengan segera menulis surat kepada mereka untuk menenangkan jemaat, untuk meneguhkan mereka supaya jangan diombang-ambingkan oleh arus-arus pengajaran dunia. Ya, mereka boleh bertumbuh. Dan saudaraku dikasihi oleh Tuhan, bahwa bagaimana juga saudaraku tidak hanya secara pengetahuan firman Tuhan, ya, pada setiap kehidupan kita, tetapi juga melalui sebuah pengalaman kehidupan untuk mengalaminya. Bahwa sekalipun dalam menjalankan tugas kita untuk menjadi kesaksian, ada saja beban yang Tuhan izinkan kita pikul, ada saja tantangan. Tetapi beban itu tidak menghambat, tantangan itu tidak menghalangi kita, keterbatasan itu tidak membatasi kita untuk bisa terus menjadi alat-alatnya Tuhan. Dan itu yang kita lihat juga bagaimana Paulus ini, seorang yang dipakai, kita melihat bagaimana Paulus sebagai alat Tuhan untuk menyampaikan berita kepada jemaat, berita sukacita kepada jemaat. Ya, berita, saudaraku, dan kita lihat ini adalah sebuah landasan pengajaran, landasan doktrin pengajaran kepada jemaat, baik kepada jemaat orang dan juga sampai kepada kita pada hari ini, landasan pengajaran iman, supaya jemaat memiliki landasan fondasi yang kuat, tidak diombang-ambingkan oleh arus-arus pengajaran dunia. Jadi, saudaraku, Paulus dipakai oleh Tuhan. Dan juga, saudaraku, kalau kita lihat juga dalam perjalanan Paulus, saudaraku, maka lagi saya ingin sampaikan, ketika Paulus menulis surat Roma ini adalah menjelang akhir perjalanan misi yang ketiga. Misi yang ketiga itu akan menuju ke Yerusalem. Ya, di tahun kurang lebih 56-57 Masehi. Ya, dia menulis surat itu adalah akhir perjalanan misi. Dan, saudaraku, kita lihat sekarang, kita baca bahwa dalam perpisahan dengan para penatua di Efesus, para penatua ini adalah orang-orang yang bersama-sama dengan dia, yang dimentor, yang dididik, yang diajar, yang digembalakan, dimuridkan secara intens. Ya, selama kurang lebih 3 tahun dia di sana. Dan saudaraku, berikutnya ketika mereka selesai diajar, dilengkapi, disiapkan, dididik oleh firman Tuhan, itu artinya bahwa Paulus secara intens mengajarkan firman Tuhan kepada mereka.
memberikan pemahaman kepada mereka, dan akhirnya ketika masanya selesai ditinggalkan, mereka sekarang berikutnya menjadi penatua-penatua. Demikian juga kepada Timotius, seorang anak muda ini, ketika juga selesai, maka ketika Paulus meninggalkan Efesus, dia yang dipercaya di sana. Ya, dan saudaraku, dalam perpisahan itu kita membaca, melihat bahwa Paulus mengatakan, saya akan menuju ke Yerusalem sekarang. Saya tidak tahu akan apa yang terjadi dengan saya di sana. Ya, mungkin maut sedang menanti saya di sana. Ya, tapi saudaraku, dalam perjalanannya menuju ke Yerusalem ada beban yang akan dihadapinya. Ada tantangan di depan. Ya, dan juga dia harus melalui sebuah perjalanan ke sana. Ya, tapi manakala saudaraku ada problem, ya, ada kabar yang didengar tentang kondisi yang ada di jemaat di Roma pada saat itu, ya, yang kalau kita lihat dalam pendahuluan yang kita lihat, yang saya sampaikan, yaitu dalam Alkitab penuntun antara sikap seorang Yahudi kepada non-Yahudi dan juga sebaliknya, maka segeralah ditulis surat. Ya, saudaraku, dan kalau kita perhatikan surat yang ditulis ini oleh bantuan Tertius, nanti di pasal 16 di situ ada 22-3, Tertius yang menulis surat ini, artinya dia menyampaikan dan ada juru tulis yang menulis. Dan apa yang disampaikan oleh Paulus itu yang ditulis. Nah, saudaraku, yang dikasih oleh Tuhan bahwa tetap dalam kondisi dia tetap menjadi saksi Tuhan. Dia tetap sebagai alat Tuhan. Sekalipun ada beban, ditantang di depan. Manakala ada ini, dia tetap jalankan tugas. Saudaraku, dikasih oleh Tuhan, demikian juga setiap kehidupan kita. Roh itu, kita yang dipimpin oleh Tuhan, kita yang ada dalam Kristus Yesus, harus dipimpin oleh Roh Allah yang telah memeteraikan kehidupan kita. Ya, saudaraku, memeteraikan kehidupan kita, maka roh itu akan bersaksi dengan kita, roh kita, bahwa kita adalah. Roh itu akan bersaksi, roh itu akan menuntun kita, mengarahkan kita untuk kita bersaksi, sehingga saudara, hadirnya saudara dan saya ada di mana, baikkah dalam kelompok yang kecil, yang besar, saudara mulai memberikan pemahaman firman Tuhan, membuka penerangan, menjadi mata bagi orang yang buta, berikan penerangan. Sebagaimana ketika Filipus berjumpa dengan sida-sida, saya tidak mengertikah apa yang Tuhan baca? Bagaimana saya bisa mengerti kalau tidak ada yang menjelaskan kepada saya? Filipus tidak mulai menjelaskan. Ya, jadi Filipus dibawa untuk memberi penjelasan kepada seorang pembesar dari Ethiopia, sida-sida Ethiopia. Ya, dia diberi penjelasan sana. Kepada para murid juga yang tersebar setelah penganiayaan, setelah Stefanus dibunuh, maka mereka tersebar dan sampai ke Antioquia. Kepada mereka juga, mereka tahu bahwa mereka harus memberitakan firman Tuhan, dan ketika mereka sampai di Antioquia, mereka memberitakan firman Tuhan dan kasih karunia Tuhan bekerja, sehingga mulailah bertumbuh, dan Antioquia menjadi pusat pekabaran Injil bagi orang-orang non-Yahudi. Dimulai siapa? Para murid-murid yang tidak disebutkan namanya siapa. Tapi mereka yang pada saat itu, saudaraku, mereka yang mendengar pengajaran para rasul, Petrus, ya, dan rekan-rekannya pada hari Petrus yang berkhotbah 3.000 orang, dan juga para rasul juga tidak mau dipusingkan dengan pelayanan meja, supaya mereka konsentrasi kepada firman Tuhan. Jadi para murid ini mengarahkan untuk dididik, diajar firman Tuhan. Dan ketika, saudaraku, mereka tersebar, mereka yang telah diajar, mereka dipimpin oleh Tuhan, dan roh itu, saudara, memampukan mereka, memberikan hikmat kepada mereka untuk bisa bersaksi. Dan jemaat mulai terbentuk. Orang bisa diyakinkan. Karena kalau kita baca surat Paulus mengatakan, bagaimana orang bisa percaya kalau tidak ada yang memberitakan. Jadi ada yang memberitakan, dan roh Tuhan bekerja, mereka diyakinkan, mereka percaya kepada Kristus. Mereka tinggalkan cara hidup yang lama. Nah, demikian juga kehidupan kita. Saudara, dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini setiap kehidupan kita yang percaya, Tuhan mau terus membawa kehidupan kita. Atau kita harus terus mengarahkan kehidupan ini untuk dipimpin oleh roh Tuhan dalam kehidupan kita. Dan roh ini, saudaraku, akan memimpin kita untuk menyaksikan, menjadi terang. Sebagai yang orang-orang telah dimuridkan, untuk memuridkan, untuk mementor, untuk mengajar, untuk memberi penerangan firman Tuhan kepada siapa saja, di mana saja, baik melalui pengetahuan firman Tuhan, di mana saudara dan saya yang telah diajar, dididik sampai sejauh ini, sampai pada hari ini, berarti pada saudara di dalam mulutmu, di dalam kehidupan kita ada firman Tuhan. Dan ketika ada firman Tuhan, roh Tuhan akan membantu kita, roh akan bersaksi dengan kita bahwa kita adalah anak-anak Allah, supaya mereka juga bisa mengerti kebenaran firman Tuhan, supaya mereka juga bisa tahu tentang tanda-tanda yang datangnya Tuhan Yesus Kristus pada kali yang kedua. Dan berikutnya juga, saudaraku, manakala ada situasi yang dihadapi, ya, karena kalau kita lihat, saudaraku, ketika misalnya orang menghadapi tantangan, menghadapi beban, situasi yang ada pada hari ini, ya, situasi yang ada juga yang kita hadapi, belum lagi misalnya pergumulan dalam berbagai macam bentuknya, ya, tantangan, tekanan, ya,
datang kepada kita. Dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perlu juga supaya ada orang-orang percaya, ada murid-murid Kristus yang telah di dalamnya dan berjalan dalam Kristus, yang dipimpin oleh Allah, yang belajar kepada kebenaran firman Tuhan, dan yang juga mengalami pengalaman-pengalaman iman. Mengalami pengalaman-pengalaman ini, berjalan bersama dengan Tuhan dari satu titik kepada titik yang lainnya, ya, sehingga dia menjadi orang yang punya pengalaman gitu, ya. Ada beban ditaruh, tetapi dia tetap bagaimana terusnya. Nah, manakala itu saudaraku, maka kata firman Tuhan juga berikutnya, supaya kita juga menjadi sebuah kesaksian dan memberikan pemahaman kepada mereka. Nanti juga kita akan lihat di Roma pasal 28 ayat 28 sini mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana. Dalam segala sesuatu Allah turut bekerja. Artinya bahwa kalau ada sesuatu yang terjadi apapun itu, mari lihat bahwa ada kebaikan Tuhan. Jangan melihat dari sudut kita, tapi lihat dari sudut Tuhan. Ya, apa saja beban, tantangan di mana kita berada, ketika mungkin ada tugas atau tanggung jawab, mari kita jangan melihat dari sisi kita, tapi kita melihat dari sisi kacamata secara rohani. Apa maksud Tuhan? Apa rencana Tuhan sehingga saya harus izinkan mengalami ini? Waktu kita tahu, sebagaimana kata firman Tuhan, ada kebaikan-kebaikan Tuhan kerja. Dan ketika kita melihat semuanya di situ, berarti kita melihat ada kebaikan Tuhan, dan itu akan melahirkan respon yang berbeda. Respon yang berbeda akan melahirkan tindakan juga yang sesuai dengan respon. Kenapa? Pemikiran yang telah diterangi oleh firman Tuhan, karena ada orang-orang umat Tuhan juga yang telah mengalami, yang telah diterangi oleh firman Tuhan, yang dipimpin oleh Roh Allah, yang dipimpin oleh Tuhan, menghasilkan buah roh, dan juga mengalami pengalaman kehidupan, dan mereka juga bisa datang dan bersaksi kepada mereka. Sehingga mereka oh iya, saya tahu dalam segala hal Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kita. Saudara dikasihi oleh Tuhan, pada malam hari ini, saudaraku, ini berita firman Tuhan bagi saya dan saudara, buat kita semuanya. Bahwa dalam Kristus, kita yang ada dalam Kristus, tidak akan ada penghukuman lagi. Tidak ada penghukuman. Dan kita yang terus juga berjalan terus dalam Kristus Yesus dan dipimpin oleh Roh Allah, saudaraku, maka setiap kehidupan kita, ya, ada satu jaminan bahwa kita dikata firman Tuhan adalah ahli waris, ya, kerajaan surga, ya. Dan juga dalam perjalanan kehidupan kita ini, hidup harus dipimpin oleh Roh. Hidup harus berjalan dalam pimpinan Roh. Berarti kita membawa sepenuhnya kehidupan kita. Dimanapun saya berada, ini bukan mau saya, bukan kebetulan, tetapi ada maksud Tuhan di sana. Apa yang saya bisa lakukan di tempat tersebut? Apa yang saya mesti kerjakan? Ada beban, ada tantangan, kita bisa melihat ada kebaikan Tuhan di sana. Ya, saya harus lakukan, saya harus kerjakan dimanapun saya berada. Dan berikutnya, saudara, kita perhatikan, ya, bahwa kita harus, Roh itu bersaksi bersama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Roh ini akan menuntun kita, memang kita bersaksi bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dengan sendiri juga berkata bahwa kita menyerahkan hidup kita kepada Allah. Persembahkanlah tubuhmu, ya, sebagai persembahan yang hidup. Dan tubuh yang telah dipersembahkan ini, yang telah dipimpin oleh yang tidak sama lagi dengan dunia ini, maka tubuh ini sebagai senjata-senjata kebenaran. Bukan menyerahkan kepada dosa untuk senjata kelaliman. Berkati oleh Tuhan, Tuhan memberkati semua kita pada malam, dan dimanapun langkah saudara, kita percaya adanya kita pada hari ini, masih ada rencana Tuhan bagi saya dan saudara. Pimpinan Tuhan masih ada. Tuhan akan terus memakai kehidupan kita untuk memberitakan kebenaran-kebenaran Tuhan. Baik melalui setiap pemahaman kebenaran firman Tuhan, maupun juga dalam pengalaman-pengalaman kehidupan. Roh Kudus, pertolongan Tuhan akan terus memampukan kita bahwa kita adalah milik Tuhan, ya. Kita dipimpin oleh Roh dan akan terus membawa kita supaya kita hadirnya kita di mana untuk terus menjadi kesaksian-kesaksian yang hidup, menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan berkati semua kita pada malam hari ini. Kita akan masuk dalam doa kita. Tapi sebelumnya kita kembali memuji Tuhan, dan sudah itu kita akan masuk dalam doa kita. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan, kita sudah mendengarkan renungan firman Tuhan bahwa hidup kita akan terus dipimpin oleh Roh Kudus yang akan terus menyertai kita. Karena itu, terus beri hidup kita supaya kita dipakai seturut dengan kehendak Tuhan. Mari kita akan sama-sama masuk dalam doa kita, dan sebelumnya kita akan naikkan satu pujian. Bapa, Kau persembahkan tubuhku. Haleluya.
persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Yesus, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Yesus, ku serahkan hidup kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Yesus, ku serahkan Hidupku kepadamu kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Yesus, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Kami bersyukur Tuhan kepadamu pada malam hari ini. Kami berterima kasih dan bersyukur ya Tuhan yang tiada habis-habisnya atas karya, pengorbanan, keselamatan yang Engkau kerjakan bagi kehidupan kami. Sehingga kami yang telah ada di dalam Engkau, dalam Kristus Yesus, tidak ada penghukuman bagi kehidupan kami. Dan yang terus juga berjalan di dalam kebenaran-Mu, dalam firman-Mu. Dan yang hidup dipimpin, dikuasai oleh Roh Allah, oleh firman kebenaran. Bapa, kami terus memohon dan minta kepada Tuhan melalui pekerjaan Roh-Mu ya Tuhan, supaya terus melalui kehidupan kami menjadi saksi-saksi-Mu ya Tuhan, menjadi alat-Mu ya Tuhan, dimanapun Tuhan bawa kehidupan kami ya Tuhan, bahwa
Hidup ini ya Tuhan harus menjadi alat, menjadi kebenaran Tuhan. Ada setiap tugas Tuhan, ada setiap panggilan Tuhan. Di mana saja Tuhan tempatkan setiap kehidupan kami Tuhan. Sehingga di mana Tuhan tempatkan kami, baik dalam lingkup yang kecil, menengah, besar ya Tuhan. Di mana saja Tuhan. Tuhan, hidup ini terus menjadi kesaksian bahwa kami adalah orang-orang yang di dalam Engkau dan yang telah dipimpin ya Tuhan oleh Roh-Mu ya Tuhan, dan menyaksikan Tuhan pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan, baik ya Tuhan pemahaman kebenaran firman-Mu Tuhan, dan juga dalam berbagai macam situasi yang kami hadapi ya Tuhan. Bapa, Engkau terus menolong seluruh umat-Mu pada malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Tolongan Tuhan, kekuatan Tuhan, damai sejahtera Tuhan terus ada bagi kami dalam setiap berbagai macam apapun tantangan, pergumulan, beban ya Tuhan yang ada. Itu tidak menghambat, itu tidak menghalangi kami untuk terus berkarya untuk Engkau, untuk kerajaan-Mu, untuk kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, keterbatasan yang ada tidak membatasi kami ya Tuhan untuk mengkaryakan sesuatu dalam setiap bagian. Tuhan percaya kepada kami Tuhan, di mana Tuhan tempatkan kami Tuhan, bahwa ada yang harus kami kerjakan, ada yang harus kami lakukan, ada rencana Tuhan bagi kehidupan kami ya Tuhan, dan kami ya Tuhan mengerti itu dan kami bisa menjalankan, dan Roh Tuhan akan memampukan menuntun setiap kehidupan umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, sehingga terus berjalan dan terus mengerti dan mengerti kehendak-Mu, dan hidup ini terus menjadi senjata-senjata kebenaran. Karena hidup yang telah dipersembahkan sebagai persembahan hidup, kudus dan berkenan, dan tidak sama lagi dengan dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan bersyukur pada malam hari ini Tuhan. Tuhan sudah menolong seluruh umat-Mu, Tuhan sudah memberkati mereka. Kasih karunia Tuhan terus bekerja bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Di dalam kelemahan, dalam segala hal kekuatan Tuhan ada. Di dalam beban, Tuhan memberikan kemampuan untuk menanggung, Tuhan memberikan jalan keluar atas setiap apapun yang Tuhan izinkan kami lewati, hadapi. Bahkan juga hadirnya umat-Mu dimanapun mereka di tengah bangsa kami Tuhan pada hari ini Tuhan. Tuhan, Engkau juga terus akan menolong di masyarakat, di kota di mana, bahkan juga seluruh hamba-hamba-Mu, umat-Mu ya Tuhan, gereja-Mu, hadirnya Tuhan bawa mereka ada di mana Tuhan. Artinya ada sesuatu yang harus dilakukan di sana, ada sesuatu yang harus dikerjakan di sana Tuhan. Dan Tuhan akan menolong terus memampukan sehingga boleh ikut bersama-sama ya Tuhan. Ikut bersama-sama melakukan bagian-bagian ya Tuhan sebagai umat-Mu, sebagai orang-orang percaya Tuhan. Di atas muka bumi ini, di pemerintahan kami, di bangsa kami Tuhan. Engkau juga akan terus menolong berkati bangsa kami. Apa-apa yang direncanakan, apa-apa yang diprogramkan ya Tuhan. Pada hari ini khususnya Tuhan, untuk mengatasi ya Tuhan COVID-19 ya Tuhan, dan juga dampak yang ditimbulkan Tuhan, dampak ekonomi, kesehatan, dan semuanya Tuhan tolong ya Tuhan. Kerja keras dari pemerintah Tuhan tolong, bersama dengan mereka satuan gugus tugas dan mereka semua stakeholder yang ada dalamnya Tuhan, tolong ada satu sinergi yang baik Tuhan. Terus ya Tuhan, sama-sama untuk boleh terus menjalankan, dan juga bersama dengan gereja-Mu, umat-Mu, hamba-hamba-Mu semuanya. Tuhan tolong bagian-bagian yang kami bisa lakukan, bagian-bagian di mana Tuhan tempatkan kehidupan kami, artinya di tempat tersebut kami juga bersama-sama dalam bagian yang kami bisa lakukan. Kami syukur malam hari ini. Terima kasih buat kesempatan ini. Terima kasih buat perundungan malam ini. Terima kasih buat firman Tuhan. Kami akhiri perundungan malam kami. Tuhan berkati kami semua pada malam hari ini. Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan berkati semua kita pada malam hari ini. Dan Shalom.